Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bertemu lagi di channel Afkar SGU Channel. Semoga sahabat beriman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat beriman semua subscribe dan like video. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang salah satu Ummul Mukminin, yaitu Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai. Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai memiliki silsilah nasab mulia. Ia seorang bangsawan Bani Nadir keturunan Nabi Harun alaihi salam. Artinya jika ditarik garis nasabnya, Nabi Musa alaihi salam terhitung sebagai pamannya. Keutamaan itu semakin lengkap karena Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah suaminya. Nasabnya, beliau adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab bin Syuah bin Ubaid bin Ka'ab bin Al-Khazraj bin Abi Hubaib bin An-Nadir bin An-Niham bin Tahum dari Bani Israel yang termasuk cucu Nabi Harun bin Imran alaihi salam. Ibunya adalah Barah binti Samawal. Ummul Mukminin Safiyah lahir tahun 9 sebelum Hijrah dan wafat 50 Hijriah. Tahun lahir dan wafat itu bertepatan dengan 613 Masehi dan 670 Masehi. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Ibunda Safiyah bersuamikan Salam bin Misikam. Ia adalah seorang penyair. Kemudian Salam menceraikannya. Berikutnya ia menikah dengan Kinanah bin Abu Huqaiq yang juga merupakan seorang penyair. Di zaman itu, penyair menempati posisi mulia. Mereka terhitung sebagai cerdik cendekia. Dan suami terakhirnya tewas di Perang Khaybar. Kaum yang membenci risalah Rabbani. Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha adalah seorang bangsawan Bani Quraizah dan Bani An-Nadir. Ayahnya, Huyai bin Akhtab, adalah tokoh Yahudi sekaligus ulama mereka. Sang ayah tahu bahwa Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi akhir zaman. Ia tahu persis sejak kali pertama kaki Nabi yang mulia menjejak tanah Yasrib, nama Madinah, di masa lalu. Namun ia sombong dan menolak kebenaran. Karena apa? Karena Nabi itu berasal dari Arab, bukan dari anak turunan Israel, Nabi Yakub. Keadaan ayah Ummul Mukminin Safiyah ini, langsung ia ceritakan sendiri. Ia bercerita, tak ada seorang pun anak-anak ayahku dan pamanku yang lebih keduanya cintai melebihi aku. Tak seorang pun anak-anak keduanya membuat mereka gembira, kecuali ia melibatkan aku bersamanya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Kuba, perkampungan Bani Amr bin Auf, ayah dan pamanku, Abu Yasir bin Akhtab, datang menemuinya di pagi buta. Demi Allah, mereka baru pulang menemui kami saat matahari menghilang. Keduanya datang dengan ekspresi layu, lunglai, dan jalan tergontai lesu. Aku berusaha membuat mereka gembira seperti yang biasa kulakukan. Demi Allah, tak seorang pun dari keduanya peduli walau hanya sekadar menoleh padaku. Aku dengar pamanku, Abu Yasir, bicara pada ayahku, apakah dia itu memang si Nabi itu? Iya. Demi Allah, jawab ayah. Kau kenali dia dari sifat-sifat dan tanda-tandanya? Tanya paman lagi. Iya, demi Allah, ayah memberikan jawaban yang sama. Lalu bagaimana keadaan dirimu terhadapnya? Tanya paman. Ayah menjawab, demi Allah, permusuhan selama aku masih hidup. Diceritakan oleh Musa bin Uqbah As-Suhri bahwa saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah, Abu Yasir bin Akhtab datang menemui beliau. Ia mendengar ucapan-ucapan beliau. Setelah itu, ia kembali ke kaumnya dan berkata, taatilah aku.
Sesungguhnya Allah telah mendatangkan pada kalian seseorang yang kalian tunggu-tunggu. Ikutilah dia. Jangan kalian menyelisihinya. Kemudian Huyai bin Akhtab yang merupakan pimpinan Yahudi segera beranjak menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia duduk dan mendengar ucapan Nabi. Setelah itu pulang menuju kaumnya. Huyai adalah seorang yang ditaati. Ia berkata, "Aku telah datang menemui laki-laki itu. Demi Allah, aku akan senantiasa memusuhinya selamanya." Abu Yasir berkata, "Hai anak pamanku, ikutlah bersamaku dalam permasalahan ini. Selain urusan ini silahkan tidak bersamaku sekehendakmu. Kau tidak akan binasa." Huyai menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tak akan menurutimu." Ia dikuasai oleh setan, dan kaumnya mengikuti pandangannya. Pernikahan terindah sejak Nabi tiba di Madinah. Orang-orang Yahudi Khaybar telah bulat menolak ajakan damai. Kebuntuan tersebut tak dapat didobrak kecuali dengan perang. Pecahlah perang antar dua kelompok yang akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Saat para tawanan dikumpulkan, Diryah bin Khalifah Al-Kalbi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku seorang budak wanita dari tawanan ini." Nabi menanggapi, "Silahkan, ambillah seorang budak perempuan." Diryah yang malaikat Jibril suka menyerupainya ini memilih Safiyah binti Huyai. Lalu datang seseorang menemui Nabi. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, Anda telah memberikan Diryah seorang Safiyah binti Huyai, seorang tokoh Bani Quraizah dan Bani Nadir. Wanita yang tidak layak untuk siapapun kecuali Anda." Kemudian Nabi bersabda, "Panggil Diryah bersama dengan Safiyah." Diryah pun datang membawa Safiyah. Saat Nabi melihat Safiyah, beliau berkata pada Diryah, "Pilihlah tawanan wanita selain dirinya." Dalam kesempatan lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk membawa Safiyah. Saat hendak menemui Nabi, Bilal membawa Safiyah lewat di jalan yang banyak korban perang. Rasulullah tidak menyukai apa yang dilakukan Bilal. Beliau bersabda, "Apakah telah hilang rasa kasih sayang pada dirimu, Bilal?" Rasulullah menawari Safiyah untuk memeluk Islam. Ia pun memilih Islam. Kemudian Nabi memperistrinya setelah masa idahnya selesai. Pembebasannya sebagai tawanan adalah mahar pernikahannya. Saat memandangnya, Nabi melihat ada bekas lebam di wajah Safiyah. Beliau bertanya, "Apa ini?" Safiyah menjawab, "Sebelum kedatanganmu, aku bermimpi seakan rembulan hilang dari tempatnya dan masuk ke rumahku. Demi Allah, saat itu aku sama sekali tidak menyebut-nyebut dirimu. Kemudian kuceritakan mimpi itu pada suamiku. Ia pun menamparku. Ia berkata, 'Kau berharap penguasa Madinah itu?' Salah satu hikmah dari berbilangnya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah faktor sosial, yaitu menolong dan menjaga perasaan orang yang dinikahi. Agama Islam menjaga kedudukan seseorang. Dengan Islam kedudukan mereka tidak terjatuh, bahkan semakin mulia. Siapa yang mulia sebelum memeluk Islam, semakin mulia kedudukannya dengan Islam. Demikian juga keadaan Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Ia adalah wanita mulia sebelum memeluk Islam. Seorang pemuka kaumnya, putri dari kepala kabilah, dan istri seorang yang mulia pula. Setelah ia memeluk Islam, agama yang mulia ini tetap menjaga kedudukannya, menjaga perasaannya. Allah nikahkan dia dengan orang paling mulia di tengah-tengah kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah memuliakan Safiyah. Rasulullah adalah seorang yang lembut dan penyayang kepada istri-istrinya, termasuk kepada Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. Suatu hari, sampai di telinga Safiyah bahwa istri Nabi, Hafsah binti Umar, menyebutnya dengan putri seorang Yahudi. Safiyah menangis. Saat bersamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemuinya dan melihatnya menangis. Beliau bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Ia menjawab, "Hafsah binti Umar berkata padaku bahwa aku adalah putri seorang Yahudi." Nabi berkata padanya, "Sesungguhnya engkau adalah putri seorang nabi. Pamanmu pun seorang nabi. Dan engkau dalam naungan seorang nabi. Bagaimana kau tidak bangga dengan hal itu?" Kemudian beliau berkata pada Hafsah, "Wahai Hafsah, bertakwalah kepada Allah." Muhibbuddin At-Tabari, As-Simtu Ats-Samin halaman 207. Maksud Safiyah putri seorang nabi adalah nasabnya yang sampai Nabi Harun. Sehingga Nabi Harun terhitung sebagai ayahnya. Dan Nabi Harun merupakan saudara Nabi Musa. Sehingga ia memiliki paman seorang nabi juga. Tentang di bawah naungan nabi. Maksudnya suamimu yang menaungimu pun nabi. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di masjid. Nabi bersama istri-istrinya. Saat mereka pergi, Nabi berkata kepada Safiyah binti Huyai, "Jangan tergesa-gesa pulang. Akan kuantar engkau." Rumah Safiyah berada di tempatnya Usamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama Safiyah. Di jalan, Nabi bertemu dua orang Ansar. Keduanya memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesaat lalu terus berjalan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada keduanya, "Kemarilah kalian, ini adalah Safiyah binti Huyai." Maka keduanya berkata, "Maha suci Allah, wahai Rasulullah." Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah dan aku khawatir telah timbul suatu perasaan pada diri kalian berdua." Hadits riwayat Al-Bukhari nomor 1897 Kitab Itikaf. Wafat Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha wafat pada tahun 50 Hijriah 670 Masehi di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat beriman. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.